Hai, assalamualaikum teman-teman. Sudah gajian aja November ini. Suami gajiannya akhir bulan, bukan awal bulan. Saat gajian yang harus dilakukan yaitu mengatur keuangan. Kita bagi dulu sesuai porsinya. Aku sudah siapin amplop dan pouch zipper agar uang tertata sesuai porsinya, dan uang pecahan yang sudah disediakan agar gampang membaginya. Yang pertama, aku menyisihkan uang untuk sedekah atau zakat karena hal ini menurut aku sangat penting. Nah, di plan sedekah ini aku membaginya menjadi 3: sedekah jariah, sedekah Jumat, dan sedekah rezeki lebih. Gak perlu aku jelaskan secara detail ya, karena kita punya masing-masing planning untuk bersedekah. Nah, di plan sedekah ini aku selalu menyisihkan 5% dari gaji, yaitu gajinya 4 juta, 5% dari 4 juta yaitu 200.000. 200.000 tersebut aku masukkan ke amplop. Setelah sudah mencukupi budget, aku akan sedekahkan sesuai plan sedekah yang aku tulis. Sekecil apapun gaji kalian, jangan lupa bersedekah ya teman-teman. Sisihkan berapa persen yang harus kalian sedekahkan dari gaji kalian setiap bulannya. Poin yang kedua yaitu dana darurat atau tabungan darurat, yaitu 400.000. 400.000 tersebut kita masukkan ke amplop yang sudah ditulis tabungan darurat. Kalian pasti tahu ya tabungan darurat ini untuk apa aja, gak perlu aku jelasin lagi ya. Kalau aku biasanya aku gunain buat check up, karena prioritas utama yaitu kesehatan. Jika kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Karena aku ada bawaan penyakit, jadi setiap 3 bulan sekali aku harus check up. Nah, di poin selanjutnya kita membagi gaji untuk biaya hidup 30%, yaitu 1.200.000. Di sini aku bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan atau keperluan dapur. 800.000 untuk kebutuhan pokok ini sehari lebih kurangnya 25.000. 25.000 ini sehari untuk dipergunakan membeli sayur, ikan, ayam, dan lain-lain. Aku biasa membeli sayur dan kebutuhan yang lain itu yaitu dengan budget 100.000 untuk makan 4 hari. Nah, 800.000 tersebut aku masukin ke dalam amplop yang sudah aku beri nama kebutuhan pokok. Kemudian aku masukkan ke pouch zipper yang sudah aku beri nama biaya hidup atau kebutuhan hidup. Selanjutnya yaitu kebutuhan dapur 400.000. Nah, ini aku masukin ke amplop yang sudah kutulis kebutuhan dapur di pouch zipper biaya hidup atau kebutuhan. Seperti yang sudah aku jelaskan di video kemarin, kebutuhan dapur ini aku pergunakan untuk membeli beras, membeli minyak makan, garam, gula, kopi, dan lain-lain. Semua sudah kutulis di video yang sebelumnya ya. Setelah sudah kusisihkan uang 400.000 tersebut, aku masukkan lagi ke zipper. Selanjutnya, yang keempat yaitu cicilan sebesar 30%, 1.200.000. Rinciannya yaitu untuk membayar leding, listrik, gas, internet, dan lain-lain. Di sini aku juga sudah menyiapkan uang receh, maksudnya uang kecil agar mudah membaginya ya. Dan amplopnya sudah aku siapin sesuai nama-nama yang harus dibayarkan. Pertama, tagihan leding yaitu sebesar 35.000. Dan aku masukin ke amplop yang sudah kutulis leding.
Kemudian selanjutnya yaitu listrik. Listrik ini 300.000. Tapi sebenarnya sesuai pemakaian ya. Biasa kalau kami boros itu bisa mencapai 500.000 loh. Dan kita sisihkan lagi, dimasukkan ke dalam amplop listrik. Selanjutnya kebersihan uang sampah atau keamanan komplek sebesar 35.000. Selanjutnya yaitu gas sebesar 60.000 dan kami menggunakan gas ukuran kecil. Kemudian internet yaitu sebesar 250.000. Kami menggunakan Speedy. Cicilan yang terakhir yaitu jaminan kesehatan 100.000. Oh ya, jika kalian ingin menanyakan kok kami nggak ada cicilan rumah atau cicilan kendaraan, itu dikarenakan kami sudah mempunyai rumah dan kendaraan tanpa harus menyicil. Jadi total untuk cicilan yaitu sebesar 780.000. Kemudian sisa dari cicilan dari 1.200.000 itu yaitu 420.000 untuk kebutuhan rumah, pribadi, dan anak. Kebutuhan ini rinciannya ada di video sebelumnya ya. Kalian bisa cek di sana apa-apa saja. Masukkan lagi semua amplop ke zipper yang sudah ditulis cicilan atau monthly expense. Selanjutnya yaitu tabungan atau yang kelima 15% sebesar 600.000 dari 4 juta. Pertama, tabung pendidikan anak sebesar 400.000 per bulan. Kemudian tabungan untuk pensiun atau masa tua yaitu 200.000 per bulan. Nah, ini rincian untuk tabungan anak dan tabungan masa tua. Kemudian aku juga menabung tabungan darurat yang tadi sebesar 400.000 per bulan. Dan ini tabungan untuk barang. Sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Nah, kita bagi uangnya ke dalam tabungan apa aja dan dimasukkan ke dalam amplop yang sudah ditulis seperti tabungan anak, tabungan pensiun, tabungan barang, tabungan darurat. Untuk tabungan anak dan tabungan pensiun aku masukin ke bank ya agar tidak diambil uangnya dan tanpa ATM. Untuk tabungan barang sudah aku jelaskan juga ya di video sebelumnya. Untuk poin yang keenam yaitu gaya hidup. Gaya hidup ini seperti potong rambut, beli baju apa gitu, dan liburan. Nah, aku nggak bisa skip liburan ini ya, karena aku butuh liburan.
karena aku hobinya jalan-jalan. Apalagi ada anakku. Nah, anakku juga suka jalan-jalan. Dia pasti minta buat jalan minimal sebulan itu 2 kali. Meski liburan ini di kota tempat tinggal aja. Jika aku punya planning liburan keluar kota, aku akan menabung dari uang ini. Nah, itu dia tadi kegiatan di awal bulanku saat gajian. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.